Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hardianto. Ini udah 11 F145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran film I Am Sam. I Am Sam adalah film drama keluarga Amerika dirilis pada tahun 2001 yang ditulis dan sekaligus disutradarai oleh Jesse Nelson. Bercerita mengenai seorang ayah yang mengalami retardasi mental atau tunagrahita bernama Sam. Kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan di kehidupan Sam yang dia beri nama Lucy Diamond Dawson, terinspirasi dari lirik lagu The Beatles. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe Starbucks yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang yang tulus, ia merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya. Berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberi susu, dan lain sebagainya dilakukan sendiri. Sam memiliki kelompok sahabat-sahabat yang sangat baik dan selalu membantunya dalam kesusahan. Kelompok ini terdiri dari Robert, Eve, Brad, dan Joe. Mereka memiliki kebiasaan film night seperti malam Kamis di rumah Sam, karaoke setiap hari Jumat, makan bersama di IHOP setiap hari Rabu. Nah, itu mereka lakukan setiap minggu rutin. Suatu saat, Lucy menangis sejadi-jadinya dan Sam tidak mengetahui apa yang harus dia perbuat. Hal ini didengar oleh tetangganya yang bernama Annie yang mengalami agoraphobic, yaitu suatu kondisi di mana seorang merasa khawatirnya berlebihan dan suka panik atau mungkin takut dalam keramaian. Annie menelepon Sam dan menanyakan apa yang dia lakukan kepada bayinya sehingga dia menangis seperti itu. Akhirnya, Annie menyuruh Sam membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikan penjelasan bagaimana memberi makan kepada bayi, bahwa bayi butuh makan 1 kali per 2 jam. Annie menjelaskan dengan cara agar Sam mengerti, yaitu mengondisikan waktu acara di televisi. Semakin hari Lucy pun semakin besar. Ketika Sam bekerja, dia menitipkan Lucy kepada Annie. Lucy tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Bahkan Lucy memiliki kapasitas kecerdasan lebih dari Sam. Ia memiliki pertanyaan-pertanyaan jenius seperti kenapa bulan mengikuti ke rumah, kenapa ada salju, kenapa orang botak, dan sebagainya. Sam sebagai seorang ayah yang keterbatasan yang dia miliki menjawab seadanya sesuai apa yang dia pikirkan. Bahkan dia mengulang pertanyaan itu saja. Sam sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan, dan mendidik Putri menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar, dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Ia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam. Jika Lucy menolak untuk tidak mau mengerjakan atau membaca secara tegas sebagai ayah, dia tidak memarahi Lucy. Ia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya mengapa ia ingin Lucy melakukan itu. Sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalkan berjudul Green Egg dan yang berjudul Green Egg and Ham by Dr. Seuss. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Suatu hari saat membeli sepatu sekolah, Lucy ia mulai bersekolah. Sam tidak hanya berdua dengan Lucy, tapi ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua berpartisipasi, saling memilihkan sepatu yang cocok untuk Lucy. Di sini ditemukan adegan lucu dari para sahabat-sahabat Sam yang juga mengalami beberapa hambatan. Brad menawarkan Lucy 2 sepatu berwarna pink, salah satu di antaranya dilengkapi dengan cahaya-cahaya yang dihentakkan. Ifti juga tidak kalah untuk memberikan saran kepada Lucy. Ia memperlihatkan sepatu berwarna pink lengkap dengan filosofinya mengapa ia memilihkan yang itu.
Joe juga menawarkan dengan ekspresi yang tenang sepatu hitam Hick Hair untuk dewasa. Yang terakhir, Robert dengan wajah paranoidnya menawarkan sebuah sepatu untuk dewasa. Akhirnya Lucy memutuskan dan memilih sendiri sepatu yang disukainya. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabat kepada Sam dan Lucy. Kalimat dari bagian adegan ini adalah suatu pembayaran sepatu. Sam tidak mempunyai cukup uang untuk harga sepatu itu, namun sahabat-sahabatnya saling membantu dan mendonasikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang ditetapkan. Sahabat-sahabat Sam mendukung baik dari segi emosional, tenaga, dan juga finansial. Melihat hal itu, sang penjual pun terharu. Itu terlihat sekali dari ekspresi wajah yang dia tampilkan. Mereka pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual sepatu. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaan. Terlihat saat dari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi, ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak, sehingga menjadi tidak baik. Begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang benar, karena Lucy sangat menjaga perasaan ayahnya. Dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia berbeda. Lucy mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar dan kasih sayang yang besar. Lucy dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengamuk saat mereka makan berdua di restoran lain selain tempat yang biasa mereka kunjungi. Sam minta makanan seperti yang biasa dimakan di IHOP. Tapi restoran tersebut tidak dapat menyediakan. Saat pesta Halloween, Lucy merasa sedih dan merasa karena teman-temannya menertawakan ayahnya yang mental retarded. Namun Lucy tetap mencintai ayahnya dan bangga karena tidak ada ayah yang sanggup seperti ayahnya. Konflik di film ini dimulai ketika para kejutan ulang tahun Lucy ke-7 yang dibuat oleh Sam dibantu oleh sahabat-sahabatnya dan lainnya. Saat membuka pintu, Lucy melihat ayahnya didorong hingga terjatuh. Ayahnya didorong karena menyentuh Connor ada berada pada posisi surprise. Namun, Connor marah dan merasa keadaan Sam tersebut mental retarded memindah. Ayah Connor pun marah dan mendorongnya. Connor pun berbohong dengan mengatakan bahwa Lucy mengatakan pada bahwa Sam bukan ayahnya tapi dia diadopsi. Lucy kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Hal itu disaksikan oleh Loretta Devlin, seorang wanita dari dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi saat Sam terjerat kasus dengan wanita penghibur. Dinas Sosial Pelindungan Anak menilai bahwa ini sebuah kasus yang cukup serius dan perlu ditangani negara. Menurut mereka, Lucy yang semakin tumbuh semakin dewasa perlu mempunyai orang tua asuh karena Sam mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucy, yaitu di bawah anak usia 7 tahun, tak akan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dia. Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk selanjutnya diteliti. Lucy pun ditangkap dan dibawa secara terpisah. Untuk mendapatkan kembali hak asuhnya terhadap Lucy, Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Sam menemukan seorang pengacara wanita yang cerdik, super sibuk, seorang ibu yang tidak mempunyai waktu bersama putranya, dan kurang memberikan perhatiannya. Seorang istri yang ditinggal suaminya karena kesibukannya. Pengacara wanita tersebut bernama Rita Harrison yang diperankan dengan piawai oleh aktris Michelle Pfeiffer. Rita tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongan kepada teman-temannya, ia terjebak untuk menjadi pengacara pro. Yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup untuk membayar per jam.
Tapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam. Ia mendapat pelajaran berharga selama menjadi pengacara pro. Rita sangat cerdik menjawab dan memberikan statement di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucy. Rita memberikan jasanya secara gratis, bersabar dengan sela-sela waktunya yang begitu sangat padat, mencoba mencari fakta dengan dukungan terhadap kasus yang dialami Sam. Ia mencoba meminta kesaksian dan dukungan dari sahabat-sahabat Sam tentang mengapa Sam pantas jadi seorang ayah dan dari Lucy. Namun hal itu tidak berhasil karena alasan-alasan yang diberikan sahabat-sahabatnya itu tidak tepat. Dia mencoba meminta Sam untuk mencarikan saksi yang lulusan dari perguruan tinggi atau yang bekerja secara implisit, maksudnya mencari seorang yang memiliki kapasitas orang-orang pada umumnya yang bisa mengarahkan pembicaraan. Sam meminta bantuan Annie, tapi Annie khawatir dia tak akan bisa melakukannya. Namun akhirnya, karena kecintaannya kepada Lucy, dia datang ke persidangan. Rita sangat pintar untuk melawan semua statement diberikan lawannya, Mr. Turner, yang diperankan oleh Richard Schiff, yang mempunyai statement pedas yang pada akhir persidangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan ke sisi emosional seorang Sam, sehingga Sam kehilangan kendali dan menjadi kacau. Pada akhirnya pun mereka tidak berhasil memenangkan hak asuh terhadap Lucy. Hak asuh Lucy jatuh ke tangan orang tua angkatnya, Randy Carpenter, yang diperankan oleh aktris Laura Dern. Karena ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak, yaitu Sam dan Lucy, tidak dapat dipisahkan. Meski hak asuh yang jatuh ke tangan orang lain, Sam dan Lucy masih aja tetap bersama. Sam akhirnya membeli rumah di dekat orang tua Lucy dan memiliki pekerjaan baru, yaitu perawat anjing. Setiap malam, Lucy tetap bolak-balik ke rumah Sam, memajat jendelanya, sampai-sampai akhirnya Randy, orang tua asuh Lucy, mengaku dan menyerah Lucy kembali kepada Sam dengan syarat ia tetap ikut berpartisipasi merawat Lucy sampai besar. Kalimat dari film ini, Sam menjadi wasit di pertandingan futsal Lucy yang dihadiri oleh seluruh sahabat-sahabat dan orang-orang yang telah Sam kenal. Lucy membuat gol dan Sam menggendong Lucy dan bawanya berlari karena kegembiraan. Pengambilan gambar dari diiringi musik yang bagus mendukung suasana menjadi haru dan bahagia. Nah, berdasarkan review film I Am Sam di atas, dapat diketahui bahwa salah satu tokohnya bernama Sam Davidson yang diperankan oleh Sean Penn mengalami retardasi mental. Retardasi mental adalah keadaan dengan intelijensi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan, sejak lahir atau sejak masa anak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama pada retardasi mental ialah intelijensi yang terbelakangan mental. Keadaan ini terkenal juga tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Hal tersebut sejalan dengan AAMD yang dikutip Groveman, Crick, and Gallagher dan diterjemahkan oleh Astati dan Liz Mulyati, bahwa tunagrahita mengacu pada fungsi intelek umum yang nyata berada di bawah rata-rata bersamaan, dengan kekurangan dalam adaptasi tingkah laku dan berlangsung dalam masa perkembangan. Klasifikasi tunagrahita menurut AAMD yaitu tunagrahita mereka yang termaksud dalam kelompok ini meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosial terhambat, namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik,
penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja. Mereka mempunyai IQ di antara kisaran 50 sampai 70. Tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Mereka mempunyai IQ di antara 30 sampai 50. Tunagrahita berat dan sangat berat. Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi, dan bekerja. Di antara mereka sampai batas tertentu, ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. IQ mereka rata-rata 30 ke bawah. Saya mengalami tunagrahita ringan karena saya masih bisa bekerja dan bisa bersosialisasi. Faktor tunagrahita, terdapat banyak faktor dapat menyebabkan seorang menjadi tunagrahita, yaitu faktor-faktornya yaitu faktor keturunan, adanya kelainan kromosom baik autosom, sehingga anak mengalami Landon Down syndrome, dan pada kromosom nomor 15, anak akan menderita Patau syndrome dengan ciri-ciri berkepala kecil, mata kecil, berkuping aneh, sumbing, dan kantong empedu yang besar. Gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan hal yang penting bagi perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. Infeksi dan keracunan, trauma dan zat radioaktif, masalah pada kelahiran, faktor lingkungan. Gejala fisik pada anak tunagrahita yaitu tubuh kecil, pendek, kulit dan rambut kasar, kepala lebih kecil dari ukuran kepala pada anak umumnya, kepala lebih besar dari ukuran kepala anak umumnya, kelayuan otak sehingga timbul disfungsi anak kreatin, anak mikrosefal, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari penjelasan dari permasalahan di film I'm Sam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.